أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita lanjutkan kajian tentang surga dan neraka, ya, dan masih pembahasan tentang neraka, dan sudah sampai kepada al-mabhas as-salis, pembahasan yang ketiga, yaitu tentang darakatun nar, tentang tingkatan-tingkatan, ya, an-nar, neraka. Jadi neraka itu diciptakan oleh Allah itu bertingkat-tingkat, ya, cuma tingkatnya ke bawah. Jadi neraka itu sudah diibaratkan seperti sumur, ya, yang saling menyambung, bagian tepi atasnya kemudian ke bawah, ya, dan kemudian bertingkat-tingkat, ya. Kenapa? Karena setiap orang, ya, yang masuk ke dalam neraka itu mempunyai tingkat kekafiran, tingkat kemusyrikan, tingkat kemunafikan, ya, begitu juga segala macam maksiat itu berbeda-beda. Nah, sesuai dengan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, ya, kemaksiatan dan juga perbuatan dosa, maka di sanalah mereka nanti akan, nauzubillah, bertempat tinggal. An-nar, neraka itu mutafawitatun fi shiddati hariha. Jadi neraka itu berbeda-beda, berlainan di dalam kerasnya, sangat panasnya. Jadi panas neraka itu, ya, itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan juga wama a'adahullahu minal azab li ahliha, dan juga berbeda-beda, berlainan apa yang Allah telah sediakan, apa yang Allah telah peruntukkan, yaitu berupa azab li ahliha, kepada para penghuninya. Jadi apa yang Allah sediakan, aneka ragam siksaan, aneka ragam azab, ya, itu juga berbeda-beda Allah persiapkan untuk para penghuninya. Falaisat darajatan wahidah, dan tingkat neraka itu tidak satu tingkat. Wa qad qalal haqqu tabaraka wa ta'ala, dan sungguh-sungguh Allah yang maha benar, maha barakah dan maha tinggi telah berfirman, yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nisa, yaitu surat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasyira. Inna, sesungguhnya, al-munafikin, orang-orang munafik itu, di dalam ad-darki, dalam tingkatan, di dalam kerak, di dalam lapisan al-asfal, yang paling bawah, minanar, dari api neraka. Walan tajidalahum, dan kamu sekali-kali, wahai Nabi, tidak akan menjumpai untuk mereka, untuk orang-orang munafik itu, nasiron, seorang pun penolong. Jadi Allah mengatakan di sini bahwa, ya, orang-orang munafik itu nanti ditempatkan, ya, diletakkan, disediakan untuk orang-orang munafik itu di tempat, di lapisan, di kerak, di tingkat yang paling bawah, ya, dari neraka, nauzubillah, ya, karena mereka suka menipu, ya, kaum muslimin. Ngakunya dia adalah muslim, tapi sebetulnya dia itu,
ya adalah orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, ya sebagaimana nanti akan dijelaskan. Nah, itu salah satu contoh ayat yang menjelaskan bahwa tingkat ya di dalam neraka itu berbeda-beda. Ya, dicontohkan di situ adalah orang munafik tingkatnya yang paling bawah, berarti ada tingkat-tingkat yang lebih atas lagi. Wal Arabu, dan orang-orang Arab tutlaq ya memutlakkan ya menyebut mengatakan dark itu adalah ala kulli ma tasafala, ya. Jadi orang-orang Arab sudah memutlakkan, ya sudah menyebutkan bahwa yang namanya ad-darku yaitu lapisan, ya, atau kalau dikata darku itu adalah ya tingkatan ala kuli atas semua apa-apa yang menuju tasafala ke bawah. Jadi sesuatu yang sifatnya menuju ke bawah namanya ad-darku, ya. Kemudian kama tutlaqu durju ala kulli ma ta'ala, sebagaimana juga telah dimutlakan, telah disebutkan ad-durju juga adalah ala kulli ma ta'ala, ya apa-apa yang mengarah menuju ke atas. Itu ya. Jadi darkun dengan durjun ya hampir sama maknanya, itu tingkatan. Cuma kalau durjun itu tingkat naik ke atas, sedangkan ad-darku ya tingkatannya, lapisannya menuju ke bawah. Fayuqalu, dan juga dikatakan lil jannah, surga itu mempunyai darajat, ya. Jadi dikatakan juga bahwa neraka itu bertingkat-tingkat ke atas, ya. Walinnar, dan neraka itu darakat, memiliki tingkatan-tingkatan ke bawah. Maksudnya adalah kalau surga itu tingkatannya, derajatnya, lapisannya ke atas, jadi semakin tinggi maka akan semakin penuh dengan kenikmatan, semakin penuh dengan janji-janji yang Allah akan berikan kepada para penghuni surga, ya, dengan berbagai macam kenikmatannya. Jadi makin tingkatan ke atas, ya makin besar, ya semakin hebat ganjaran ya yang Allah sediakan buat orang yang masuk ke dalam surga. Sedangkan neraka semakin ke bawah semakin pedih, semakin keras, ya semakin menyakitkan siksaan-siksaan yang Allah sediakan untuk para penghuni neraka. Wa kullama zahabatin naru suflan kullama ala haruha wastadda lahibuha. Jadi setiap kali ya neraka itu mengarah ke bawah, ya kullama ala, maka setiap kali itu pula semakin tinggi, ya semakin keras haruha, sifat panasnya, wastadda lahibuha, dan semakin hebat yaitu lahibuha, panas apinya. Ya, jadi semakin ke bawah tingkatan neraka itu, maka akan semakin panas, semakin tinggi panasnya, semakin luar biasa panasnya, dan juga panas api neraka, kobarannya juga semakin keras. Naudzubillah. Ya, sedangkan kalau surga itu semakin ke atas, ya semakin besar kenikmatannya, ya semakin menyenangkan balasannya. Oleh karena itulah wal munafikun, orang-orang munafik, lahum, mereka akan memperoleh an-nasibul aufar, balasan yang lebih banyak, minal azab, dari siksaan, dari azab. Walidalika, oleh sebab itulah, kanu, mereka fid darkil asfali minan nar, oleh karena itulah mereka berada di tingkatan, di kerak, di lapisan yang paling bawah dari ya api neraka. Ya, jadi sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa, Allah sudah menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan di lapisan, ya di tingkatan yang paling bawah. Berarti orang-orang munafik itu akan mendapatkan balasan, ya azab lebih banyak dan lebih menyakitkan. Ya, nauzubillah. Kenapa? Karena di dunia ini orang-orang munafiklah yang paling ya banyak menyusahkan kaum muslimin, ya sebagaimana juga ya Allah juga sudah memasukkan mereka ke dalam satu surat, yaitu surat Al-Munafikun, ya. Nah, di situ ada satu ayat, ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat nifak ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdarhum
qatalahumullahu anna yufakun. Jadi di bagian akhir ayat ada kalimat dari Allah, humul aduwu, mereka yaitu orang-orang munafik ya, karena di ayat 1 sampai ayat terakhir ini adalah mengkisahkan sifat-sifat orang munafik. Nah, dalam ayat 4 ini Allah menegaskan, ya Allah mengabarkan kepada kita ya supaya kita perhatikan ya benar-benar di sini kata Allah, hum, mereka orang-orang munafik itu adalah al-aduwu, musuh yang sebenar-benarnya. Jadi Allah sudah mengabarkan bahwa orang munafik itu sebagaimana orang kafir, musuh. Cuma sulitnya mereka memakai pakaian seperti kita. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita. Meskipun hatinya lebih condong kepada orang-orang kafir, perilakunya pun banyak menyusahkan kaum muslimin. Ya, makanya kata Allah, fahdarhum, maka waspadalah, berhati-hatilah kalian terhadap orang-orang munafik. Nah itu. Ya. Karena mereka musuh yang berbahaya. Ya, dan banyak hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang sifat dari orang munafik yang merupakan musuh sebetulnya bagi kaum muslimin. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka, maka bagaimanakah mereka dipalingkan dari kebenaran. Nah itu contoh, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan sifat orang munafik. Makanya wajarlah ya kalau Allah memasukkan, menyediakan, menempatkan mereka itu di dalam neraka, di lapisan, di tingkatan, di kerak yang paling bawah. Nauzubillah. Maka jauhilah, ya berlindunglah kita dari sifat-sifat munafik ini. Kemudian waqad tusamman nar darajatun aidun. Tapi kadang-kadang juga neraka itu dinamakan derajat aidon juga. Ya kadang-kadang ya neraka disebut darajat juga, tingkatan juga. Ya, tadi kan kalau dalam penjelasan pertama, kalau surga darajat, kalau neraka darokat. Tapi terkadang juga ya neraka disebut darajat, tingkatan juga, ya. Fa fi suratil An'am, misalnya di dalam surat Al-An'am, Zakarallah ahlal jannah wan nar. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ahlul jannah, yang menyebutkan penghuni surga dan penghuni neraka. Summa, kemudian dalam itu qala, Allah berfirman, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu, dan untuk masing-masing ya orang, untuk masing-masing mereka ya akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan tingkatan, akan mendapatkan lapisan mimma, sesuai dengan apa-apa amilu yang mereka amalkan. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan apa yang diamalkan. Kalau dia itu ya imannya bagus, baik, ya kemudian amal-amal solehnya banyak, tentu tingkatan makin tinggi. Tapi kalau imannya dia masih rendah, kemudian amalnya sedikit, ya tingkatan di surga juga rendah. Begitupun orang yang kafir, ketika kekafirannya itu memuncak, kekafirannya itu betul-betul menguat, ya betul-betul mengingkari Allah, Rasul dan seterusnya, kemudian juga kemaksiatannya juga banyak misalnya, maka dia juga akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan apa yang diamalkan, yaitu di dalam neraka juga yang ya keras siksaannya, yang di bawah. Ya, tapi kalau tingkat kekafirannya itu ringan, misalnya dia orang kafir tapi tidak memusuhi orang Islam misalnya, ya sebagaimana juga di zaman Nabi ada paman Nabi Abu Thalib misalnya, ya tentu tingkatan neraka juga ya rendah. Ya artinya dia itu masih di atas yang nanti siksaannya juga dia ringan. Itu, jadi mengatakan walikullin darajatum mimma amilu. Jadi tiap-tiap orang, ya tiap orang tuh orang kafir ataupun orang mukmin itu mendapatkan tingkatan-tingkatan, derajat-derajat sesuai dari apa yang mereka amalkan. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Ali Imran ayat 162 dan 163, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhati minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir.
hum darajatun indallah. Artinya, maka apakah orang yang mengikuti keridhaan dari Allah itu sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari sisi Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah mempertanyakan, ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jelas berbeda. Ya, maksudnya adalah apakah orang yang mengikuti amalan-amalan, perkataan-perkataan, keyakinan-keyakinan yang dengan itu mendapatkan keridhaan dari Allah, yaitu maksudnya orang-orang mukmin, sama dengan orang yang nanti kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, karena mereka ya melakukan perbuatan, mengucapkan perkataan, mengiktikadkan sesuatu itu yang menimbulkan kemurkaan Allah, karena mereka hanya mencari ridho orang dengan mengabaikan keridhaan Allah. Nah, apakah orang yang pertama itu orang beriman sama dengan orang-orang yang kembali nanti di hari kiamat dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah, yang Allah telah menyediakan untuk mereka neraka jahanam, yang neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, hum mereka, yaitu orang-orang yang disediakan neraka jahanam itu, orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu, darajatun, bertingkat-tingkat, indallah, di sisi Allah, ya. Jadi mereka pun bertingkat-tingkat, orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah hindari kita ya dari dimasukkannya ke dalam kelompok golongan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, darajatul jannah tadhabu uluwan wa darajatun nari tadhabu safalan. Ya, jadi tingkatan surga itu menuju ke arah atas, ya. Jadi kalau tingkatan surga itu mengarahnya ke atas, semakin tinggi semakin besar kenikmatannya, semakin hebat ya karunia yang Allah nanti akan berikan. Sedangkan wa darajatun nar, tingkatan neraka itu tadhabu, mengarah menuju ke arah suflan, yaitu bawah. Semakin bawah tingkatan neraka, semakin keras, semakin pedih, semakin menyakitkan balasannya atau azabnya. Nauzubillah. Ya, jadi kalau surga itu ke arah atas, ya. Jadi orang makin kuat imannya, makin banyak amal-amal solehnya, makin tinggi derajatnya nanti. Ya. Makanya kata Nabi, idza sa'alta fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta, maka mintalah surga firdaus, karena surga firdaus itu adalah surga dari menengah ke atas. Kemudian ya, neraka itu makin ke bawah makin keras siksaannya. Ya misalnya orang munafik tadi di kerak yang paling bawah, di lapisan yang paling bawah, itu yang dikatakan oleh ya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Waqad warada amba di salaf, dan juga sungguh-sungguh telah datang dari ya sebahagian kaum salaf, ya. Jadi ada penjelasan dari kaum salaf, anna usatal muwahhidin, bahwa orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang bertauhid, mimman, dari orang yang yadkhulun nar, dari orang yang masuk ke dalam neraka, yakununa fi darkil a'la, mereka berada di lapisan, di tingkat yang paling atas. Ya, jadi kata sebagian salaf, andai kata ada orang-orang yang bertauhid, ya karena mereka berbuat maksiat, karena mereka berbuat dosa, nanti dimasukkan ke dalam neraka dengan dosanya, dengan kemaksiatan, dan itu di tingkat yang paling atas, yang paling ringan maksudnya siksaannya. Wa yakunu fidar kisani, sedangkan yang berada di tingkat kedua adalah al-Yahud, orang Yahudi. Wa fidar kisalis, dan di tingkatan ketiga adalah an-Nasara, orang Nasrani. Wa fidar karirobi, ya, dan di dalam tingkatan dan pada tingkat yang keempat as-Sabiun, ya, golongan Sabi'i, yaitu orang-orang yang menyembah bintang. Wa fil khamis, dan pada tingkatan yang kelima adalah al-Majus, orang-orang Majusi, ya, penyembah api. Kemudian wa fis sadis, dan pada tingkatan yang keenam adalah musyrikul Arab, orang musyrik Arab. Wa fis sabi', dan pada tingkatan yang ketujuh adalah al-munafikun, orang-orang munafik. Ya, itu ya. Jadi ada yang menyebutkan itulah ya
7 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling tinggi adalah yang paling ringan siksaannya adalah orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang bertauhid yang kelak akan keluar dari neraka. Yang tingkatan kedua orang Yahudi, tingkatan yang ketiga orang Nasrani, tingkatan keempat adalah kaum Sobi'i, orang yang menyembah bintang. Kemudian tingkat yang kelima itu adalah orang Majus, penyembah api. Kemudian tingkat yang keenam, lapisan yang keenam itu adalah orang musyrik Arab, dan yang ketujuh adalah orang-orang munafik. Wawaqa'a, dan juga telah ada fi ba'dil kutub, di sebahagian buku, di sebagian kitab, tasmiyatu, ya, pemberian nama hadhid darokat, dari tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan ini. Ada juga sebahagian buku, ya, yang menjelaskan tentang, ya, penamaan tingkatan-tingkatan itu. Ya, tingkatan pertama adalah Jahannam, wasani lazo, tingkatan kedua namanya lazo, tingkatan neraka yang ketiga adalah hutomah, tingkatan keempat as-sa'ir, dan yang kelima adalah neraka sakor, wasadis, dan tingkatan yang keenam adalah al-jahim, sedangkan tingkatan yang ketujuh adalah al-hawiyah, ya. Itu penamaan-penamaan, ya, yang bisa dijumpai di dalam beberapa kitab. Tapi kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, walam yasihha taqsiman nas finnar, walam, dan tidak yasihha, tidak sahih, tidak benar pembahagian manusia, pembahagian orang finnar, tentang neraka, ya. Ya, jadi ketika orang menamakan ini neraka Jahannam tingkatan pertama, terus begitu juga lapisan-lapisannya juga, ya, tadi yang ini orang yang durhaka di antara orang bertauhid tingkat yang paling atas dan seterusnya, ya, walam yasiha taksiman nas, jadi tidak sahih pembahagian manusia tentang neraka wifqahada taksim, ya, sesuai dengan pembahagian ini. Kama lam yasiha, sebagaimana juga tidak sahih tasmiyah, penamaan darokatinar, tingkatan atau lapisan-lapisan neraka, ala nahwil ladzi dzakaruhu, ya, lapisan-lapisan neraka sesuai dengan apa yang mereka telah sebutkan, ya. Nah, jadi karena tidak ada satupun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga dari para sahabat, penamaan, ya, tingkatan-tingkatan itu, kemudian juga pembahagiannya, ya. Wasohih, dan yang benar adalah anna kulla wahid min hadhil asmal lati dzakaruha Jahannam, lazo, al-hutamah ila akhirih ismu alamin linnari kulliha. Yang benar bahwa setiap satu dari nama-nama yang mereka sebutkan itu, yaitu Jahannam, lazo, kemudian hutamah, sa'ir, sakor, jahim, hawiyah, dan seterusnya, itu adalah merupakan isim alam, ya, linnar, bagi neraka. Yaitu, ya, udah nama neraka aja, ya, bukan berarti tingkatan-tingkatan, ya. Jadi nama-nama neraka semuanya, walaisa, dan bukan li juz'in minan nar duna juz'in, bukan satu bahagian di bawah bahagian yang lain dari neraka. Wasoha, dan juga telah sahih annan nasa, bahwasanya manusia itu mutafawitun, juga berbeda-beda, berlainan, ala qadri kufrihim wa dunubihim, ya. Jadi juga telah sahih bahwa manusia juga berbeda-beda dalam kadar, ya, dalam ukuran kekafiran dan perbuatan, ya, mereka, perbuatan dosa mereka. Ya, kita bisa lihat sehari-hari, ya, bagaimana orang-orang kafir tingkatannya berbeda-beda antara A dengan B dengan C, ya, dengan orang kafir ini berbeda-beda. Bagaimana permusuhannya juga dengan kaum muslimin berbeda-beda, ya. Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang komunis misalnya, ya, orang Hindu, orang Buddha, ya, walaupun mereka semua memusuhi kaum muslimin, tapi tingkat kekufurannya berbeda. Dan dari orang-orang mereka pun, misalnya orang-orang Nasrani, berbeda satu dengan yang lainnya. Ada memusuhi yang sangat, ada yang biasa-biasa aja, ya. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan nyata kita sehari, fakta yang kita bisa lihat bahwa orang kafir pun berbeda-beda, entah, ya, apa penyebabnya, tapi ya, sudah disebutkan. Makanya nerakanya pun berbeda-beda.
semakin keras kekafirannya, semakin keras permusuhannya kepada umat Islam, semakin keras juga nanti siksaannya. Begitupun dosa, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memang banyak melakukan perbuatan dosa dan sangat menyukai. Kalau tidak berbuat dosa kayaknya gimana, maka semakin keras siksaannya. Ada orang yang ya biasa-biasa dalam perbuatan dosanya, tetapi juga ada orang yang berbuat dosa itu jarang atau sedikit. Dia bahkan banyak melakukan kebaikan di antara orang kafir, walaupun mereka masuk neraka, tetapi minim perbuatan maksiatnya misalnya, ya maka dia tidak mendapatkan siksa yang keras, ya. Sebagaimana orang-orang kafir yang sangat keras kekafirannya, seperti orang yang berbuat maksiat yang sangat banyak lagi hebat perbuatan maksiatnya. Ya, jadi sebagaimana orang-orang berbeda, bertingkat-tingkat, berlainan dalam kekafiran dan perbuatan dosanya, maka nanti mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka, ya sesuai dengan tingkat, sesuai dengan lapisan, ya sesuai dengan tempat, ya nanti mereka akan dimasukkan. Itulah adilnya Allah. Nggak mungkin orang yang kafir sangat, misalnya orang yang sangat benci umat Islam misalnya, nanti dimasukkan ke dalam neraka dengan tingkatan yang paling ringan siksaannya. Sedangkan orang yang selama ini orang-orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam misalnya, ya bahkan bertetangga dengan baik, bahkan membantu umat Islam ya dalam beberapa hal, ya mana mungkin dimasukkan ke dalam neraka yang paling keras siksaannya? Ya tidak. Kekafirannya lah yang menyebabkan masuk dalam neraka. Ya karena dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, ya karena dia tidak mau menerima ajaran Islam misalnya. Tetapi kan mereka berbeda-beda dalam sikapnya. Ya mereka masuk dalam neraka, tapi tingkatan siksaannya berbeda-beda. Sebagaimana mereka dimasukkan ke dalam neraka juga nanti di lapisan, di tingkatan yang berbeda-beda. Sebagaimana juga nanti akan dijelaskan mengenai orang-orang mukmin, ya yang mereka kuat atau tinggi keimanannya dan banyak amal-amal solehnya, maka mereka juga nanti berbeda-beda tingkat di dalam surga. Nah itu. Nah jadi yang harus kita pahami dalam bab ini bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka itu berlapis-lapis. Jadi tidak satu lapis, tidak satu tingkat. Ya tidak satu tempat. Ya kenapa dibuat seperti itu? Karena orang-orang kafir, ya di antara orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, dan selain mereka di luar kalangan kaum muslimin, ya mereka juga tingkat kekafirannya berbeda-beda, tingkat permusuhannya kepada Islam dan para penganut juga berbeda-beda, dan juga tingkat perbuatan dosa maksiatnya juga berbeda-beda. Nah nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan tingkat kekafiran, maksiat dan permusuhan mereka. Nah itulah keadilannya Allah di situ. Ya, dan kita wajib mengimani hal seperti ini. Boleh jadi ada sebahagian yang ya tidak yakin, tidak percaya, ya, seperti orang-orang liberal, ya seperti orang-orang yang menganggap semua agama sama. Silahkan, itu hak mereka, dan mereka kelak akan mendapatkan balasannya. Boleh jadi orang-orang kafir, orang-orang komunis, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan seterusnya dari kalangan orang-orang kafir, ya boleh jadi mereka beranggapan bahwa apa yang diyakini oleh umat Islam ini tidak benar, bahwa pemahaman mereka yang benar. Silakan, itu hak mereka. Ya, tapi dengan sikap mereka nanti mereka akan ditunjukkan tempat yang sesungguhnya. Ya, yang penting bagi kita sebagai umat Islam adalah meyakini apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, dan juga sesuai dengan pemahaman ya para ulama salaf atau kaum salaf dari Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti, yang meniti jejak ya kepada mereka. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi akidah buat kita, menjadi keyakinan kita yang kita bawa sampai akhir hayat kita. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini juga menambah pengetahuan ya buat kita, ya sebagai kaum muslimin, ya tentang penjelasan neraka. Ya mudah-mudahan dipahami dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك